Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Kita tentu sering mendengar kisah tentang para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut sebagai waliullah. Siapakah sebenarnya mereka? Apa dan bagaimana perilaku serta akhlak-akhlak mereka? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Jarir dan Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bukan dari golongan nabi dan bukan pula dari golongan syuhada. Namun para nabi dan syuhada iri kepada mereka di hari kiamat karena kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki bertanya, "Siapa mereka dan apa amal mereka? Barangkali kami bisa mencintai mereka." Beliau menjawab, yaitu suatu kaum yang saling mencintai semata karena Allah, tanpa ada hubungan rahim di antara mereka, dan bukan pula karena harta benda yang saling mereka bagi. Demi Allah, wajah mereka benar-benar bercahaya, dan sesungguhnya benar-benar di atas mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut saat manusia lain merasa takut, dan tidak pula bersedih hati saat manusia bersedih hati. Kemudian beliau membaca firman Allah Al-Quran Surat Yunus ayat 10 yang artinya, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Ciri-ciri waliullah adalah semua amal perbuatan mereka murni karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada tendensi duniawi baik keluarga, saudara, ataupun harta benda. Mereka tidak akan pernah takut ataupun bersedih hati saat dunia beserta seisinya meninggalkan mereka. Karena yang mereka cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, betapa banyaknya orang yang kumal, hanya memiliki 2 potong pakaian, dan manusia memandangnya dengan sebelah mata. Tapi seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuktikan sumpahnya. Dan hadis qudsi yang juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa menyakiti para waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah hambaku taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih utama daripada melaksanakan apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Dan para hambaku senantiasa takarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran dan dengannya dia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, dan tangan yang dengannya dia memukul, dan juga kaki yang dengannya dia berjalan. Sungguh, jika hambaku meminta kepadaku, maka aku memberinya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang aku lakukan seperti kebimbangan orang-orang mukmin yang tidak menyukai kematian, dan aku tidak ingin berbuat buruk kepadanya.
Sahabat Hasanah rahimakumullah, sejatinya kita hidup di dunia ini hanya melakukan perintah serta kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan yang semua itu sudah disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Sejatinya tidak ada satu amal pun yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kita melakukan segala kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan setelah semua kewajiban-kewajiban itu terpenuhi, para orang-orang terpilih lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala kesunahan-kesunahan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan ridhonya. Bagi mereka, ridha Allah adalah puncak dari segala-galanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho dengan hambanya, maka segala perilaku, dari langkah kaki, ayunan tangan, penglihatan serta pendengaran hanya ridho yang menyertainya. Jangankan untuk mengabulkan sebuah doa, menjadikan hal yang di luar nalar pun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa serta memenuhi semua permintaan hamba-hambanya yang Ia cintai. Kejadian-kejadian di luar nalar para waliullah yang kita sebut sebagai karomah sejatinya hanya sebuah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta wujud dari rasa cinta Allah terhadap hamba-hambanya yang Ia ridhoi. Karena mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala kewajiban serta kesunahan-kesunahannya, dan tentu saja menjauhi semua larangan-larangannya. Sahabat Hasanah rahimakumullah, banyak dari kita terjebak pada rasa kagum perkara di luar nalar yang kita sebut sebagai karomah, dengan melupakan esensi dari karomah itu sendiri. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya tidak akan ada Nabi atau Rasul lagi yang diutus. Maka para waliullah berada di bumi ini sebagai penyeimbang umat Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara umatku itu ada 500 di setiap generasi, sedangkan wali-wali abdal berjumlah 40. Jumlah 500 dan 40 itu tidak akan berkurang. Setiap kali seorang dari mereka meninggal, maka Allah menggantinya dari yang 500 itu dan memasukkan seorang dari 40 itu kepada tempat mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amal-amal mereka." Beliau menjawab, "Mereka memaafkan orang yang mendalimi mereka, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada mereka, dan saling menghibur dalam ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita para kekasih-kekasih Allah, dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, ulama'us sholihin, dan para orang-orang soleh yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada kisah tentang manusia-manusia pilihan para kekasih Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.